Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadia Rizky. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama bagi kalian para pecinta cerita horor kisah nyata. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari seseorang. Sebut saja namanya Ricky. Ricky ini bisa dikatakan punya indera keenam atau indigo. Tapi sudah beberapa lama dia ini menutup mata batinnya. Karena menurutnya hal ini sangat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini dia sering mengalami kejadian aneh. Dan dia pun berpikiran bahwa mata batinnya kembali terbuka. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Hai Kak Nadia, sebut saja namaku Ricky. Sejak aku lahir, aku diberi anugerah untuk bisa merasakan dan melihat hal gaib. Sampai akhirnya aku pun memperdalamnya. Awalnya memang menarik, namun lama-kelamaan menjadi sangat menggangguku. Sampai akhirnya aku lebih memilih untuk menutupnya dan menjadi orang normal seperti yang lainnya. Sedikit cerita, aku tergabung dalam sebuah anggota klub motor. Dan bisa dibilang aku orang yang cukup berpengaruh di sana. Suatu hari, aku harus menghadiri rapat anggota di Tangerang. Perjalanan saat itu lumayan lancar. Sampai akhirnya aku tiba di kantor pengurus dan mulai rapat. Sekitar jam 11 malam, rapat pun selesai dan malam itu aku menginap di rumah temanku. Rumah temanku berbentuk ruko dengan 2 lantai. Aku memarkirkan motor di lantai bawah. Di lantai itu hanya ada beberapa kursi dan meja jualan yang masih kosong. Tiba-tiba pacarku menelepon. Sambil membereskan barang-barang bawaanku, aku pun mengangkat telepon itu. Kami berbincang cukup lama. Setelah selesai menerima telepon dari pacarku, aku beranjak ke lantai atas. Aku dan temanku mengobrol sampai mata mengantuk. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk mandi dulu. Namun perlengkapan mandiku tertinggal di lantai bawah. Aku pun turun untuk mengambilnya. Ketika sampai di bawah, aku melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kursi ruangan itu. Wanita itu memakai kaos putih yang sudah lusuh. Rambutnya sebahu dengan poni rambut depannya menutupi wajahnya. Yang aku rasakan saat itu, wanita itu bukanlah manusia. Saat itu aku pun merasa heran, mengapa aku bisa melihat hal gaib itu lagi. Padahal saat itu mata batinku sudah ditutup sepenuhnya. Aku pun bergegas mengambil barang-barangku tanpa memperhatikan wanita itu. Aku langsung beranjak kembali ke lantai atas. Namun tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Aku pun merogoh saku untuk memeriksanya. Namun HP-ku saat itu tidak ada di saku. Aku melihat lagi ke lantai bawah. Ternyata HP-ku tertinggal di meja. Akhirnya aku pun kembali ke lantai bawah. Untungnya sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku mengambil HP-ku dan segera bergegas ke lantai atas. Tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua. Saat aku tengok ke arah belakang, sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Tanpa banyak berbicara, aku langsung berlari ke lantai atas. Karena penasaran, aku pun bertanya kepada temanku, apakah dia sering melihat hal-hal aneh di ruko ini. Katanya memang dia sering melihat penampakan seorang wanita. Namun setelah dibersihkan, sosok wanita itu sudah tidak lagi muncul. Kalau memang sudah diusir, kenapa wanita itu masih bisa kulihat? Aku pun mencoba berkonsentrasi untuk menutup mata batinku lagi. Esoknya kegiatanku selesai jam 7 malam. Akhirnya aku pulang dengan motorku menuju Bandung melalui jalan tikus yang nantinya tembus ke daerah Purwakarta. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan turun sangat deras.
Saat itu aku tidak sempat untuk menghindar, karena hujan turun secara tiba-tiba dan hasilnya pakaianku basah. Hampir beberapa kilometer aku melaju dengan basah kuyup. Sampai akhirnya aku menemukan satu jalan yang lurus. Hujan pun mulai reda, badanku mulai bergetar dengan kedinginan. Di kiri dan kanan sepanjang jalan ini sama sekali tidak ada rumah warga ataupun warung. Terpaksa aku masih harus melanjutkan perjalananku lagi. Saat itu tiba-tiba ada sebuah motor yang melaju dengan kencang. Aku pun terpancing dan berusaha mengejarnya. Motor itu terus melaju dan berada jauh di depanku. Sangat cepat sekali sampai akhirnya berbelok ke arah kanan dan menghilang dari pandanganku. Aku pun berniat mengikutinya dan membelokkan motorku ke arah kanan. Namun di sana sama sekali tidak ada belokan dan hanya ada sebuah parit yang gelap. Apa mungkin mata batinku bocor lagi? Pikirku saat itu. Aku melajukan motorku sambil berkonsentrasi menutup mata batinku. Seketika saja, tiba-tiba di jalan itu nampak sangat ramai sekali. Mobil, truk besar, dan motor tiba-tiba saja lewat di depanku. Kemudian aku melihat sebuah truk besar yang menabrak dan melindas motor dan mobil. Semua kecelakaan mengerikan yang terjadi di jalan itu bisa aku lihat dengan jelas. Aku pun menambah laju kecepatan motorku, sampai suasana itu pun menghilang. Kakiku mulai membeku dan badanku mulai bergetar. Aku berpikir untuk berhenti di tempat yang ada api unggun untuk menghangatkan badanku, sekalian juga menenangkan pikiranku. Tak lama kemudian, di satu ruas jalan yang banyak truk terparkir, aku menemukan warung-warung yang beberapa di antaranya ada api unggunnya. Sangat aneh kurasakan waktu itu. Akhirnya aku berhenti di salah satu warung yang api unggunnya cukup besar. Aku pun memarkirkan motor dan mulai duduk di dekat api unggun itu. Tiba-tiba seorang wanita datang menyambutku. Aku pun memesan kopi hitam kepadanya. Kakiku mulai terasa hangat. Tak lama kemudian kopi hitamku datang. Kemudian aku mengambil dan menaruhnya di dekatku. Wanita itu pun duduk tak jauh di sebelahku. Saat itu, dia terus memperhatikanku, sehingga aku pun menjadi sedikit heran. Wanita itu terlihat masih muda. Dia memakai kaos putih kusam, dan di kaosnya ada tulisan-tulisan yang tidak jelas. Dia mengenakan rok coklat yang panjangnya sampai mata kaki. Semuanya nampak biasa saja. Dia duduk sambil tersenyum memperhatikanku. Lalu aku pun bertanya kepadanya, kenapa memperhatikanku terus? Kemudian wanita itu pun menjawab, "Kang, apa saya boleh minta kopi hitamnya?" Saat itu aku pun merasa keheranan. Kenapa dia meminta kopi hitam kepadaku? Kan dia pemilik warungnya, ujarku dalam hati. Namun sepertinya dia seperti tahu apa yang ada di dalam pikiranku. "Saya mau minta kopi hitam punya kamu." Dari sana aku mulai merasa ada hal yang tidak beres. Aku segera memakai sepatuku. "Mau kemana, Kang? Kenapa terburu-buru?" katanya saat itu. Ini sangat jelas sekali. Sepertinya dia bukanlah manusia. Apa mungkin mata batinku bocor lagi? Pikirku kala itu. Ketika aku melihat wajahnya lagi, matanya berubah menjadi warna putih semua. Dia pun menyeringai, semua giginya bertaring. Kemudian wanita itu menertawaiku. Segera aku pun langsung menaiki motorku dan pergi dari tempat itu. Di sepanjang jalan terdengar suara-suara bisikan gaib yang terus memanggilku. Aku lupa menutup mata batinku lagi. Di sepanjang jalan tersebut terlihat semua sosok yang menyeramkan. Aku coba untuk tidak memperdulikannya dan terus menancap gas motorku. Sampai akhirnya aku sampai di jalan yang cukup ramai. Aku pun berhenti di sebuah minimarket
lalu membeli minuman dan mencuci mukaku, sambil aku menutup lagi mata batinku. Setelah itu, aku pun pulang. Selama perjalanan pulang, jalanan lancar hingga aku pun sampai di rumah. Setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati jika pergi keluar kota dengan motor, apalagi jika melewati hutan. Sepertinya sosok wanita yang aku temui di jalan tadi adalah wanita yang sama yang aku temui di rumah temanku kemarin. Nah, itu tadi adalah sepenggal cerita dari Ricky tentang mata batinnya. Bagi kalian yang memiliki pengalaman serupa atau mungkin ingin berbagi cerita horor pada kami, bisa langsung kirim ke IG aku atau kirim ke alamat email yang aku sertakan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan menegangkan dari channel ini. Sekian dari saya, Nadia Rizky, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum.